Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, khususnya adalah matematika SMA. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang barisan dan deret. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pola bilangan, apa itu barisan dan deret, aritmatika beserta contohnya. Dan pada kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan kembali membahas tentang barisan dan deret geometri. Kira-kira apa ya bedanya antara barisan dan deret aritmatika dan geometri? Baik, sebelum kita memulai materi kali ini atau di video kali ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari akan lebih berkah dan bermanfaat dan lebih mudah untuk menerima materi yang akan disampaikan di video kali ini. Berdoa, silahkan. Selesai? Baik, anak-anak, kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang barisan dan deret geometri. Nah, apa itu barisan dan deret geometri? Kira-kira apa sih perbedaan antara barisan dan deret geometri dan aritmatika? Ayo kita langsung saja bahas sebentar tentang barisan dan deret geometri. Nah, kita berarti di sini sudah kelihatan ya bahwa yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu tentang barisannya dan deretnya. Kemarin kita sudah tahu bahwa barisan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu, sedangkan deret itu adalah jumlah dari barisan. Jadi barisan ini kalau dijumlahkan jadi disebut dengan deret. Nah, di sini bedanya adalah kalau kemarin kita tentang aritmatika, kemarin adalah aritmetika. Nah, sekarang adalah geometri. Apa perbedaannya? Kalau di aritmatika kemarin kita mengenal yang namanya B. B itu adalah beda. Sedangkan di geometri kita tidak mengenal yang namanya beda, tetapi kita mengenal yang namanya R atau disebut dengan rasio. Apa itu rasio? Ayo kita bahas. Nah, di sini ya pengertiannya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio. Nah, jadi rasio itu adalah nilai pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, bagaimana maksudnya? Rasio dinotasikan dengan R. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Rasio itu diperoleh dari perbandingan dua suku yang berdekatan. Misalkan U2 jika dibandingkan dengan U1, jadi U2 per U1 nilainya itu akan sama dengan U3 dibagi dengan U2. Dan akan sama juga dengan U4 dibagi dengan U3 dan seterusnya sampai UN dibagi dengan UN dikurang 1. Nah, itulah adalah rasio ya. Jadi rasio itu adalah perbandingan. Sedangkan kemarin beda itu adalah selisih jumlahnya. Baik. Nah, setelah kita mengenal rasio, kita akan mengenal dalam barisan geometri itu mempunyai rumus seperti ini. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Di mana A itu apa kemarin? A itu adalah suku pertama. R itu tadi adalah rasio dan N itu adalah suku keberapa, atau N itu adalah dia yang keberapa yang ditanyakan ya. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita ngomongin barisan. Nah, sekarang adalah tentang deretnya. Kalau deret geometri pengertiannya itu adalah penjumlahan berurutan suku-suku suatu barisan geometri. Jadi kalau kita sudah punya barisan geometri, mau jumlahkan, daripada ngitung satu-satu, kita bisa memanfaatkan rumus dari deret geometri. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, beda dengan aritmatika. Aritmatika itu hanya ada satu rumus ya. Nah, tetapi kalau di geometri ada dua rumus dengan dua kondisi. Nah, tapi jangan terlalu bingung ya, karena walaupun ada dua rumus, sebenarnya rumusnya sama saja, hanya ada pertukaran penempatan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu kejadiannya kalau misalkan rasionya itu kurang dari 1.
Nah, kurang dari 1 itu seperti apa ya? Udah seperti pecahan misalnya. 1 per berapa, 2 per berapa. Pokoknya dia nilainya kurang dari 1, maka berlaku rumusnya adalah Sn sama dengan A kali selisih dari 1 dan R pangkat N per 1 kurang R. Nah, ini perbedaannya hanya di sini saja. Kalau misalkan R-nya itu kurang dari 1, maka kita menggunakan 1 kurang R pangkat N. Sedangkan kalau dia lebih dari 1, maka dia R-nya yang di depan, R pangkat N dikurang 1. Kenapa? Biar hasilnya tidak negatif. Ya. Nah, begini ya. Jadi 1 dikurang R pangkat N kalau dia kurang dari 1. Dan R-nya lebih dari 1 itu adalah nanti perbedaannya R pangkat N dikurang 1. Jadi di situ aja perbedaannya. Gimana? Hanya ini saja materinya untuk barisan dan geometri. Tapi namanya matematika belum lengkap kalau tanpa contoh soal. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soal geometri. Pertanyaannya seperti ini. Ini salah satu kasus tentang soal barisan dan deret geometri. Soal pertama, contoh pertama adalah suku ketiga dan suku kelima barisan geometri dengan suku-suku positif berturut-turut adalah 18 dan 162. Pertanyaannya, suku keenam barisan tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti apa yang diketahui? Kita cari tahu dulu. Yang diketahui adalah U3. U3-nya sama dengan 18. Kemudian kita ketahui apa lagi? U5 sama dengan 162. Pertanyaannya, U6 sama dengan titik-titik. Sama dengan titik-titik. Nah, ya, kira-kira gimana? Kalau ketemu soal yang seperti ini, berarti kita kembalikan saja ke rumusnya. Tadi ingat rumusnya itu adalah UN itu sama dengan A pangkat R, A pangkat R, A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, seperti ini kan. Kita kembalikan lagi ke rumusnya. Oke, berarti kalau di sini U3 sama dengan 18, itu sama saja dengan U3 itu rumusnya berarti A pangkat R, N-nya 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Itu sama dengan 18. Berarti kalau U5 itu adalah A pangkat R A pangkat R, A kali R pangkat 4 itu sama dengan 162. Nah, di sini rumus U6, berarti rumus U6 itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Berarti 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, seperti ini. Oke, berarti untuk mencari suku ke-6, kita perlu yang namanya suku pertama atau A dan rasionya. Gimana cara mencari rasionya kalau ada ketemu masalah seperti ini? Nah, kita namanya geometri itu berhubungan dengan perbandingan, maka kita coba saja bandingkan. Kita bandingkan antara U5 berbanding dengan U4. Nah, oke. U5 berbanding dengan U4. U5-nya berapa? U5-nya itu adalah 162 per U4-nya adalah 18. Oke. Nah, ini gini aja. Kita tanya seperti ini. Berarti 162 per 18 itu sama dengan rumusnya apa? Nah, U5 itu rumusnya adalah AR pangkat 4 per U3 itu rumusnya. Oh, ini maaf bukan U4 ya. Ini U3. Sedangkan U3 itu adalah AR pangkat 2. AR pangkat 2. Oke, di sini kita sederhanakan. A-nya bisa dicoret. R-nya R pangkat 4. Ini di pelajaran eksponen. Pelajaran kelas 1 ya. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Maka yang di bawah habis. Sisanya 4-nya jadi 2. Oke. Sekarang 162 dibagi 162 dibagi 18 itu sama dengan
sama dengan 9. Berarti ini 162 dibagi 18 itu sama dengan 9. 9 itu sama dengan R pangkat 2. Nah, kalau R pangkat 2 itu sama dengan 9, maka R itu sama dengan 3. Oke, kita udah dapat nilai R-nya. Setelah dapat R-nya dapat 3, kita harus mencari A-nya dulu. Nah, A-nya nyarinya di mana? Bisa dicari di U5, bisa juga nyari di U3. Tetapi yang Bapak sarankan adalah cari yang angka terkecil biar enak ngitungnya. Oke, kita garisin saja buat batas ya. Nah, kita menggunakan U3, berarti U3 sama dengan 18. AR pangkat 2 sama dengan 18. Berarti A kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. A kali 9 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Oke. Akhirnya kita dapat R-nya 3 dan A-nya 2. Nanti kita tinggal masukkan sini. A-nya kita ganti menjadi 2. R-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 5. Oke. Sekarang berarti kita tinggal 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 243. 243. Oke, sehingga sekarang 2 dikali 243 itu sama dengan 486. Ya, jadi untuk contoh soal geometri pertama ini, yang ditanyakan adalah suku ke-6 barisan tersebut adalah, berarti jawabannya adalah 486. Ya, begitu ya. Nah, kalau kita simpulkan berarti di sini tuliskan jadi suku ke-6 barisan tersebut adalah 486. Itu contoh yang pertama. Gimana? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal kedua. Diketahui suatu deret geometri mempunyai suku-suku positif. Suku ketiga adalah 36 dan suku kelima adalah 324. Nah, kalau yang soal pertama tadi ditanyakan adalah suku ke-6, nah kalau soal contoh kedua ini yang ditanyakan adalah jumlah 6 suku pertama adalah titik-titik. Nah, berarti jumlah 6 suku pertama. Oke, yang diketahui apa aja? Kita ketahui U3-nya sama dengan 36. Ya. Kemudian U5-nya itu sama dengan 324. Pertanyaannya adalah S6 sama dengan titik-titik. Oke. Nah, berarti sama prosesnya di sini. Di sini tidak diketahui, A-nya nggak diketahui, rasionya tidak diketahui. Berarti kita harus kembalikan dulu, cari dulu rumusnya. Cari dulu nilai A-nya dan nilai R-nya. Gimana? Caranya sama seperti tadi. Kembalikan bahwa UN itu sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, ini. Kita balikin ke sini. Berarti di sini kita balikin. Kalau kita bandingkan ya, U5 dibanding dengan U3, kita cepat saja seperti ini. Maka U5 itu rumusnya apa? U5 itu berarti A kali R pangkat 4 dibagi A kali R pangkat 2 sama dengan 324 dibagi 36. Ini coret, coret. Ini R pangkat 2-nya habis, sisa R pangkat 2. Ini ada di materi eksponen kelas 1 ya, bisa kalian lihat. Atau di materi matematika peminatan sekarang. Oke, sekarang 324 dibagi 36 itu sama dengan 9. Oh, lagi-lagi 9 ya. Kemudian sekarang jadi
R itu sama dengan 3. Oke, kita udah dapat R-nya 3. Setelah dapat R-nya 3, kita masukkan ke sini ke U3. U3 sama dengan 36. AR pangkat 2 sama dengan 36. Pak nggak mau U3, maunya U5 boleh. Tapi kalau U5 kan jumlah angkanya besar, jadi ngitungnya juga agak repot. Makanya kita carilah yang terkecil. Kalau ada yang lebih gampang menghitung, kenapa harus yang lebih susah? Gitu ya. Sekarang di sini A-nya belum tahu ya, kita tulis lagi. A, R-nya adalah 3. 3 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti A kali 9 sama dengan 36. Berarti A sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, A-nya udah dapat, R-nya sudah dapat. Coba perhatikan di sini, R-nya itu 3, artinya 3 itu lebih dari 1. Berarti rumus yang berlaku adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, seperti ini ya, per R dikurang 1. Nah, kita cek ya. Nih, tuh. Kalau lebih dari 1, maka R-nya yang di depan. Oke, seperti ini. Oke, kita kembalikan ke rumusnya. S6 berarti di sini A R pangkat N. R pangkat N itu berarti berapa? R-nya adalah 3, N-nya adalah 6, dikurang 1 per 3 dikurang 1. Berarti sama dengan A-nya adalah 4. 4 dikali 3 pangkat 6 itu sama dengan, berarti sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali, yaitu 729. Di sini berarti 729 dikurang 1. Yang di bawahnya jadinya 2. Nah, kalau seperti ini tuh, ini yang perkalian ya. Kalau ini perkalian berarti kita bisa coret 4 dibagi 2. Sisanya adalah 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali 729 kurang 1 adalah 728. Oke, berarti 2 kali 728 itu sama dengan 1456. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri ini adalah 1456. Jadi jumlah 6 suku pertama adalah berapa? 1456. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh soal ketiga. Suku kelima suatu barisan geometri adalah 1/3 dan rasionya adalah 1/3. Suku ke N barisan geometri tersebut adalah, oke, berarti yang di sini diketahui adalah U5 itu katanya 1/3. Kemudian rasionya itu sama dengan 1/3 juga. Pertanyaannya, U9 sama dengan titik-titik. Oke, kita balikan. Di sini U5-nya ada, R-nya ada. Berarti yang belum ada itu adalah suku pertamanya. Berarti kita bisa menggunakan U5-nya. Kita gunakan U5-nya ya. Berarti kita tuliskan di sini U5 itu adalah A kali R pangkat 4 sama dengan 1/3. Kemudian di sini A dikali R-nya itu apa? R-nya itu adalah 1/3 dipangkatkan 4 sama dengan 1/3. Nah, di sini A dikali 1/3 kali pangkat 4 berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu sama dengan 8. Satunya ini sama aja dengan 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 1/3.
3 seperti ini ya. Nah, berarti di sini jadinya A dikali 1/3 pangkat 4 itu 81 sama dengan 1/3. Gitu ya. Kita ke atas ini saja. Oke. A dikali 1/81 sama dengan 1/3. Berarti di sini jadinya A sama dengan 1/3 dibagi 1/81. Itu sama saja dengan A sama dengan 1/3 dikali 81/1. Sehingga kita peroleh bahwa A sama dengan 81 dibagi 3 itu sama dengan 27. Oke. Perhatikan di sini. Ya, kita langsung udah dapat A-nya adalah 27 dan rasionya adalah 1/3. Oke, berarti U9 sama dengan A kali R pangkat 9 kurang 1 itu 8. Sehingga di sini kita peroleh 27 dikali R. R-nya adalah 1/3 pangkat 8. Berapa 1/3 pangkat 8 itu? Nah, 27 dikali 1 pangkat 8 itu tetap 1/3 pangkat 8 itu adalah 243. Ya, betul. 243. Nah, seperti ini. Sorry, maaf. 3 pangkat 8 itu bukan 143 ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Sorry ya. Nah, ini eraser. Bukan 243 ya, ribuan. Kembali ke pen. 1/3 kali 3 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 itu hasilnya adalah 6.561. 6.561. Nah, 27 dan 6.561 itu bisa sama-sama dibagi 27. Jadi hasilnya adalah 1/243. Nah, itu maksudnya. 1/243. Oke, jadi kesimpulannya suku ke-9 barisan tersebut adalah 1/243. Oke, begitu ya. Kita lanjut contoh soal terakhir. Nah, kita agak cerita ya. Seutas tali dipotong menjadi 9 bagian. Panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Ini orang kerjaan juga yang motong harus ngikutin geometri, tapi nggak apa-apa, kita ikutin. Potongan tali yang paling pendek 4 cm dan potongan tali yang paling panjang adalah 1024 cm. Pertanyaannya, panjang tali semula adalah berapa? Nah, di sini kita ketahui bahwa katanya dipotong talinya itu menjadi 9 bagian. Artinya ada U1, artinya dia talinya itu adalah U1 sampai dengan U9. Panjang masing-masing potongan tersebut mengikuti barisan geometri. Oke, kita ngomongin geometri. Potongan tali yang paling pendek adalah 4 cm. Berarti yang paling pendek itu berarti U1 sama dengan 4 cm. Dan potongan tali paling panjang, namanya paling panjang berarti dia U9. U9 itu sama dengan 1024. Pertanyaannya panjang tali semula. Kalau panjang tali semula berarti U1 tambah U2, U3, U4, U5 sampai U9. Berarti yang ditanyakan adalah S9 sama dengan titik-titik. Ya, kan S9 itu sama saja dengan jumlah atau panjang tali semula. Oke, kita kembali ke sini. Ada yang diketahui adalah U1 dan U9. Ingat U1 itu rumusnya berarti kan A pangkat R A kali R pangkat 1 dikurang 1. Karena R pangkat 0 itu sama dengan 1, maka U1 sama dengan 4 itu adalah A sama dengan 4. Sedangkan U9 itu adalah A kali R pangkat 8 sama dengan 1024.
Berarti kalau kita bikin perbandingannya, AR pangkat 8 per A itu sama dengan 1024 per 4. Coret, coret, sisanya adalah R pangkat 8 sama dengan 1024 dibagi 4 itu sama dengan 256. 256. Nah, pertanyaannya di sini R pangkat 8 sama dengan 256. Berarti kalau kita pertanyakannya R sama dengan titik-titik, ya kita berapa? Nah, caranya kalau pangkatnya terlalu besar begini, pasti ini kita bisa faktorkan. Kita coba ya. Kita faktorkan 256 itu. 256 kita faktorkan. Bagi 2 dapatnya berapa? 1, 2, 8. Betul ya? 2, 1, 5 dapat 2, 16 dapat 8. Kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. Ya. 8 bagi 2, 4. Kemudian bagi 2 lagi. Hasilnya berapa? Hasilnya 32. Bagi 2 lagi. Hasilnya ini 1, 16. Bagi 2 lagi hasilnya 8. Bagi 2 lagi hasilnya 4. Dan bagi 2 lagi hasilnya adalah 2. Perhatikan, 256 itu ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Oke, berarti di sini R pangkat 8 sama-sama pangkat 8 kan? Ini 2 pangkat 8 juga. Oh, berarti R-nya itu sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita udah dapat U-nya dapat, R-nya dapat. R-nya lebih dari 1. Berarti yang kita gunakan rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Karena lebih dari 1 ya. A-nya. A-nya sekarang berarti di sini kita dapat A-nya 4. Dari mana 4 nih? Dari U1. Berarti di sini 4. R-nya adalah 2, pangkat N-nya berarti pangkat 9 dikurang 1, begini. Per R kurang 1. R kurang 1 itu berarti 2 dikurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Berarti nggak usah dianggap lagi sudah. Berarti di sini 4 dikali 2 pangkat 9. Oke. Adanya di sini 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Berarti kalau pangkat 9 tinggal kita kalikan 2 lagi. Kita kalikan di sini ya. 256 kali 2. Kita kalikan 12, 10, 11. 2 kali 2, 4, 5. Oke, berarti jawabannya 512. 2 pangkat 9 itu 512. 512 dikurang 1 itu sama dengan 511. 511. Sehingga 4 kali 511 itu sama dengan 4 kali 5, 20. Berarti jawabannya adalah 2044 cm. Ini aja ya kesimpulannya. Jadi panjang tali mula-mula adalah, ingat satuannya nih, 2044 cm. Enak sekali. Oke, begitu kira-kira gimana, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau enggak, coba kalian kembalikan lagi videonya, pelajari pelan-pelan, dicatat pelan-pelan. Kalau masih tetap nggak paham, bisa tanyakan Bapak di Telegram. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di 30 menit ini dapat kalian pahami dan kalian kuasai ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa berdoa setelah ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah aja.